Anda kembali di Dialog Nusantara Petang bersama dengan Dokter Slamet. Dokter Slamet, Ya, iya siap. masih bersama kami. Ya, Dokter Sip. Slamet, ini yang menjadi concern kita tentunya adalah ketertinggalan target dari yang seharusnya 1 juta per hari menjadi cuma Ya, 100.000 saja. Nah, ini kalau ya. untuk di Bekasi sendiri sebagai Anda Wakil Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta di Indonesia di Bekasi, ini bagaimana pelaksanaannya saat ini? Sudah mencapai target seberapa banyak, Dok? Jadi gini, kalau setahu saya, kalau target itu langsung dari kita ngajukan sasaran itu dari masing-masing rumah sakit, dari puskesmas kalau tenaga kesehatan ya. Tetapi dalam implementasinya berapa itu vaksin yang di drop itu berdasarkan dari Dinas Kesehatan Jawa Barat. Iya. Jadi kita targetnya adalah berapa vaksin yang dikirim itu kita habiskan untuk ke sasaran. Nah, untuk saat ini perharinya itu yang di drop itu berapa banyak, Dok? Nah, ini saya sudah coba mulai tadi ini kan tadi mendadak itu kan ininya. Saya coba hubungi Dinkes tapi belum bisa nih dihubungi, sama pingin tahu ini pencapaiannya. Ini saya mulai tadi ini saya telepon, ini belum dapat nih Baik. informasinya. Kalau seperti ini evaluasinya biasanya berapa lama sekali, Dok? Ya biasanya tim satgas itu biasanya meeting 2 minggu gitu. Mungkin setelah ini ya 2 minggu biasanya ada evaluasi. Nah 2 minggu evaluasi pencapaian targetnya, termasuk kami juga dari ID juga masih sampai kemarin itu masih memfasilitasi teman-teman dokter yang tidak punya institusi, praktek dokter mandiri. Itu masih banyak yang belum dapatkan akses. Kalau dokter yang di rumah sakit kan penyelenggara di rumah sakit. Nah bagi yang dokter yang banyak di Kota Bekasi ini ada 2.800 dokter. Nah yang ada di rumah sakit, ada di klinik-klinik swasta. Dia kan nggak bisa menyelenggarakan sendiri. Nah itu pun dalam pendataan aja untuk mendaftar itu masih banyak yang belum. Yang saat ini sudah dari keseluruhan sebanyak 2.800 dokter, ini tidak termasuk tenaga kesehatan lainnya ya, Dok ya? Ya, tidak termasuk kesehatan lainnya. Nah, ini masih belum tercakup semuanya juga ya, padahal tenaga kesehatan ini merupakan yang menjadi prioritas utama begitu kan? Betul. Nah, Nah, jadi sampai sekarang ini belum tercapai, ada ya, belum tercapai semuanya Mas Yan. Berapa persen, Dok, kira-kira? Ya mungkin kalau kita antara 70-80-an lah mungkin ya. Nah, tapi memang dari sekian itu kan kalau diibaratkan dengan masyarakat kan health immunity kan tercapainya 70%. Tapi karena nih tenaga kesehatan ya dari dokter itu ada yang mungkin masih ada semacam kontraindikasi yang dengan penyakit ya, misalkan penyakit ya komorbid ya, dengan komorbid yang masih diabetesnya masih tinggi, tensinya masih tinggi dan akhirnya tertunda. Dan tapi sudah mulai dari tenaga dokter yang di atas umur 60 sudah terfasilitasi. Iya, dan ini kita berbicara untuk di Bekasi begitu ya cakupannya ya, Dok ya? Betul. Ini tadi dokter mengatakan bahwa untuk melaksanakan pendistribusian vaksinasi ke seluruh Indonesia itu kan salah satu faktor-faktor, ada beberapa faktor begitu ya, antara lain ketersediaan, kemudian juga pendistribusian di seluruh daerah di Indonesia, mengingat bahwa geografi kita juga luas begitu. Kemudian juga penerimaan. Nah, di Bekasi hari ini merupakan yang lansia yang hari pertama begitu ya? Iya. Vaksinasi lansia hari pertama. Lansia sudah lansia pertama sudah. Tinggal kan lansia kan untuk vaksinasi keduanya 28 hari. Nah, ini bagaimana penerimaan dari masyarakat sejauh ini di Bekasi sendiri, Dok? Kalau di Bekasi sejauh yang saya ketahui penerimaannya bagus, banyak antusias mereka mendaftar. Artinya sosialisasi sudah dilakukan atau dilaksanakan dengan baik? Iya, sosialisasi sudah. Jadi saya baca juga dalam suatu penelitian itu sebelum vaksinasi dilaksanakan ini 3/4 atau 75% mengetahui adanya imunisasi, adanya vaksinasi, dan 2/3 dari populasi itu
menerima vaksinasi. Jadi Ya, kalau tadi dari 2.800 dokter-dokter masih sekitar 70 atau 80% saja, berarti masih ada 20% atau 30% yang belum mendapatkan ya, vaksinasi. Nah, ini kira-kira. bagaimana dengan nasib mereka? Kapan kira-kira akan mendapatkan vaksinasinya, Jadi Dok? gini, kita sudah kasih kesempatan, tapi juga bergantung vaksinnya yang di drop ya, jumlah vaksin yang drop dari Jawa Barat. Hmm. Ya, jadi dari kesehatan itu juga secara proporsional berapa yang di drop dari pusat itu dibagikan ke seluruh wilayah kecamatan kota. Apakah Nah, nanti jadinya tidak tumpang tindih, Dok? Karena setelah ini kan kemudian gelombangnya lansia, setelah ini kemudian baru iya, masyarakat lapisan yang lainnya atau prioritas iya, yang selanjutnya. ah, Kemudian juga betul, nanti ada lagi gelombang yang kedua atau betul, vaksinasi kedua. Nah, ini seperti betul. apa? Ya kan pendataannya tersendiri. Jadi ini datanya tersendiri. Misalkan prioritas pertama memang nakes. Bagi nakes yang tidak ikut pada gelombang periode nakes, maka nakes tersebut dianggap sama dengan masyarakat rentan umum, masyarakat umum. Nah, Oke. gitu loh. Jadi ikut ke gelombang itu. Jadi tapi sudah tidak ikut skala prioritas karena kita sudah siapkan fasilitasi gini yang daftar berapa gitu ya. Tapi yang hadir berapa kan gitu kan. Mungkin juga kendalanya juga salah satunya ditunda karena faktor komorbidnya, terutama yang usia 60 itu kan ya dokter juga manusia, ada yang diabetesnya tinggi, ada sehingga dengan ininya tertunda untuk pelaksanaannya. Nah, pada saat yang tertunda inilah maka masuk ke kelompok masyarakat umum nantinya sekalipun dia nakes. Ya. Oke, ini tadi dokter mengatakan bahwa dari beberapa puluh, sekitar 50 ya dok ya, rumah sakit swasta di Ya, Bekasi sendiri, ya hampir ada 50. 4 atau 5 yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan, Oh, betul? lebih banyak rumah sakit yang dituju. Nah ini kalau misalnya seluruh dosis sudah tersedia, begitu sesuai dengan target awalnya, apakah seluruh rumah sakit ini memang sudah siap untuk mendistribusikan vaksin ini? Insya Allah siap kalau rumah sakit siap. Iya, Jadi syarat-syaratnya ini sudah terpenuhi semua di Bekasi dok? kalau di Bekasi kan ada rumah sakit, ada puskesmas. Iya. Jadi mendekatkan. Jadi puskesmas sudah pendekatannya ke seluruh wilayah di Bekasi dengan 12 kecamatannya. Nah ini Rumah sakit pendataannya dengan masyarakat bagaimana dok? kenapa? Pendataannya untuk masyarakat yang perlu divaksinasi ini seperti apa? Nah, kalau pendataan data dari masyarakat itu yang ada di masing-masing kecamatan itu di breakdown ke desa dan di situ kan ada puskesmas di situ. Dari Iya. 12 kecamatan di Kota Bekasi itu ada hampir 50 puskesmas juga. Oke. Nah, jadi dari puskesmas data dari masyarakat itu dari Oke. puskesmas. Jadi ini selaras ya dok ya ketersediaan dosis vaksin Iya, yang diberikan betul. kepada atau Sasaran. di drop oleh Iya, dinas kepada rumah sakit ini selaras betul. dengan data jumlah orang yang akan divaksinasi Iya, begitu dok? ya, sejumlah sasaran. Jadi masing-masing dari masing-masing wilayah menghitung sasarannya, melihat sasarannya, kemudian dimintakan vaksinnya. Nah, Sejauh ini ya. tapi pemenuhannya itu tergantung dropping dari pusat. Iya. Ya, pusat ke Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu juga didistribusikan secara proporsional. Misalkan targetnya istilahnya Bekasi, misalnya Kota Bekasi 1.000 gitu ya, 1.000. Tapi secara Jawa Barat cuma terimanya hanya 20.000. Sementara kecamatan kota di Jawa Barat ada berapa? Nggak mungkin 1.000 pada saat itu di dropping ke Bekasi. Maka secara proporsional Baik. di droppingnya gitu. Ini kalau kita tahu bahwa ada dosis atau vaksinasi itu kan sebenarnya produknya bermacam-macam. Nah, Ya. baru-baru ini ada kasus dari vaksin AstraZeneca ini yang AstraZeneca, mengakibatkan pembekuan darah kepada tenaga kesehatan di Norwegia. Ya. Sejauh ini apakah ada penolakan dari masyarakat di Bekasi khususnya? Sebenarnya kan ini kan baru ini ya, jadi baru ya viral lah informasinya. Tetapi juga dari WHO juga menyampaikan bahwa di daerahnya sendiri itu AstraZeneca ini sudah dipakai lebih dari belasan lah, sekitar 17 juta yang sudah dapat vaksinasi ini, dan itu tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda pembekuan itu, gumpalan darah.
Oke, baik. Terakhir dok, ini melihat dari sejauh ini di mana targetnya 1 juta per hari, kemudian akhirnya dikurangi menjadi 100.000 per hari, ataupun mengingat dari dosis yang tersedia, dan memang dikatakan bahwa akan semakin lama semakin ditingkatkan begitu ya, Ya, dan diharapkan akan mencapai atau mengejar ketertinggalan ini. Kalau ya, dokter sendiri cukup optimis bisa mencapai target ya. sesuai dengan yang direncanakan pemerintah? Ya, kita harus optimis ya. Kita semuanya harus mendukung. Kita tanpa dukungan dari masyarakat, dukungan dari para provider yang menyelenggarakan ini, ya kita tidak bisa mensukseskan program vaksinasi. Dan ini untuk kepentingan kita bersama. Iya. Ya, kita harus mensupport itu. Jadi artinya ketersediaan vaksin secara nasional yang saya tahu itu sudah tersedia sekitar 24 atau 28 juta dosis. Sementara sampai saat ini kan baru 2,5 juta kan? Iya. 2,5 juta dosis yang sudah divaksinkan ya, disuntikan kan? Iya. Gitu. Artinya dari segi ketersediaan itu sudah aman sebenarnya, ketersediaan dalam 1-2 bulan ke depan kan? Tinggal pelaksanaannya. Tinggal masalahnya di distribusi. Iya. Sehingga distribusi mudah-mudahan dengan perjalanan ini, pengalaman ini ada akselerasi Iya. pelaksanaan vaksinasi perharinya. Baik. Saya yakin terjadi akselerasi. Kita harus optimis lah untuk mendukung suksesnya vaksinasi ini. Baik, dokter Slamet, terima kasih atas waktunya dan telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Terima kasih. Pemirsa, Dr. Slamet Effendi, Wakil Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia yang juga merupakan Wakil Ketua ID Cabang Bekasi.